Perkenalkan, nama saya Nabila Famalia Salma dengan NIM 2190302060, kelas B1. Perkenalkan, nama saya Elvin Octaviana Bono dengan NIM 2190302143. Saya dari kelas B1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang review jurnal. Review jurnal manajemen risiko yang berjudul Manajemen Risiko dan Asuransi. Jurnal ini diambil dari Jurnal Internasional Teknologi Inovatif dan Teknik Penjelajahan atau yang disebut IJTEE yang bervolume 8 edisi 12 yang memiliki nomor ISN yaitu 22783075 secara online tahun 2019 yang ditulis oleh Innova Nargizahon Akramovana dan Abdimonova Sodat Takhiri Jonova dan Mamaruf Bahjio Komatajanov selanjutnya yaitu yang direview oleh saya Elvin Octaviana dan teman saya Nabila Famalia Salma pada tanggal 20 Januari 2023. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk tindakan mencegah atau mengurangi risiko dalam manajemen risiko. Manajemen risiko dan mitigasi guncangan keuangan asuransi risiko merupakan elemen penting dari karakteristik negatif kecelakaan dan kerusakan pada infrastruktur internal yang dapat menyelesaikan kasus yang menyebabkan kerugian ekonomi satu sama lainnya. Subjek penelitian yaitu para pembisnis yang sedang melakukan bisnis agar bisnis yang dilakukan dapat dilakukan berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya metode penelitian akan dibacakan oleh Nabila Famalia. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam proses penyusunan artikel ilmiah, penelitian eksperimental terutama digunakan serta data statistik dianalisis menggunakan informasi yang disediakan dalam manual dan buku teks yang diterbitkan oleh sarjana lokal dan asing dari Kementerian Keuangan Republik Uzbekistan. Berdasarkan hasil analisis, dibuat kesimpulan dan rekomendasi tentang manajemen risiko dan asuransi. Hasil penelitian. Berdasarkan pada informasi yang diberikan di atas, dapat dikatakan bahwa asuransi adalah salah satu faktor kunci yang memastikan pembangunan ekonomi negara yang berkelanjutan, karena memberikan perlindungan sosial penduduk melalui asuransi dan juga memainkan peran khusus dalam menarik investasi ke dalam ekonomi asuransi. Untuk pengembangan lebih lanjut, pasar asuransi di negara kita perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan budaya asuransi di negara kita. Yang kedua, pengembangan dan pemerluasan jalur perdagangan dengan menggunakan produk asuransi baru dan penggunaan teknologi informasi komputer. Yang ketiga, pengembangan asuransi kesehatan di pedesaan dan kesehatan masyarakat dengan mempromosikan cakupan yang luas dari asuransi kesehatan pedesaan. Yang keempat, pengembangan yang stabil dari sistem pelatihan dan pelatihan ulang personil yang terlibat dalam kegiatan asuransi. Lalu pemahaman yang lebih baik tentang penduduk dengan kegiatan asuransi, pengenalan publikasi berkala di pasar asuransi untuk membentuk minat penduduk terhadap asuransi. Selanjutnya, menyediakan persaingan bebas di pasar asuransi, lalu peningkatan mekanisme regulasi negara dari pasar asuransi sejalan dengan kebutuhan modern. Selanjutnya, integrasi sektor perbankan dan asuransi dan lain-lain. Dalam konteks memperdalam hubungan pasar, memperluas ekonomi, dan memperluas proses integrasi. Pentingnya kegiatan asuransi semakin meningkat, terutama dalam kondisi modernisasi ekonomi, perluasan kegiatan asuransi, peningkatan sesuai dengan kebutuhan waktu, penggunaan pengalaman internasional yang efektif diperlukan. Selanjutnya, kelebihan. Yang pertama yaitu memberitahukan informasi mengenai asuransi. Asuransi merupakan alat yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan perekonomian, pengembangan ekonomi sektor swasta, serta perlindungan badan usaha dari berbagai kerugian, dan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan sosial yang diperlukan. Yang kedua, memberitahukan cara yang tepat saat mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi resiko.
Kekurangannya hanya memberikan informasi tentang resiko yang dituju untuk perusahaan. Kesimpulannya, faktor kunci dalam pengembangan pasar asuransi adalah meningkatnya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap perusahaan asuransi dan sejauh mana mereka diasuransikan oleh perusahaan asuransi. Karena semakin tinggi jumlah pertanggung asuransi yang dibayarkan, semakin besar kepercayaan pada organisasi ini. Dan sebagai hasilnya semakin besar jumlah penanggung. Oleh karena itu, pengembangan hubungan asuransi memerlukan peningkatan lebih lanjut dalam bidang-bidang berikut, yaitu peningkatan aktivitas perusahaan dan organisasi dalam pembentukan hubungan asuransi. Pendapatnya, jurnal yang cukup baik, penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan penulisan detail memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan contoh jurnalnya. Sekian review jurnal dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.